Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih dengan membahas kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan, yang menjelaskan, menerangkan tentang akhlak, yakni akhlakul karimah yang seorang muslim menghiasi diri dengannya, yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Masih berkaitan agar kita menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia. Pada pembahasan kali ini, dan insya Allah pertemuan kali ini yang terakhir sebelum, artinya bulan depan insya Allah bulan Ramadan, dan ketemu lagi insya Allah setelah bulan Ramadan, ya, dengan sesuai jika Allah memanjangkan umur kita semua. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pertemuan kita kali ini membahas dua hadis, yang mana dua hadis ini adalah syarat akan akhlak dan menggambarkan akhlak yang mulia yang seharusnya seorang muslim melakukannya, menghiasi diri dengannya. Kemudian jika waktunya memungkinkan, kita akan sebutkan rukun-rukun akhlak. Rukun-rukun akhlak artinya ada akhlak-akhlak poin utama, terutama yang apabila seorang muslim memiliki 4 akhlak ini, maka dia dikatakan sebagai orang yang berakhlak mulia. Apabila luput salah satu darinya, maka dia belum dikatakan seorang yang berakhlak mulia. Jika waktunya memungkinkan kita akan bahas, jika tidak nanti kita akan undur pending pada pertemuan selanjutnya. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ada satu hadis kita sebutkan di sini tentang keutamaan akhlak mulia, dan sekaligus motivator agar seorang muslim berakhlak baik. Ya, kita berakhlak baik, berakhlak mulia itu karena faktor agama. Ya, berbeda dengan orang kafir, Pak. Orang kafir berakhlak baik karena apa? Karena faktor dunia. Ya. Karena faktor dunia. Hukum asalnya mereka tidak berakhlak. Kepada Rabbnya saja mereka tidak berakhlak. Ya, kepada
orang yang terdekatnya saja tidak berakhlak. Mereka kapan berakhlak mulia? Tatkala ada unsur duniawinya. Sebagai contoh, orang kafir disiplin. Iya apa tidak? Kata mereka. Ya disiplin. Kenapa mereka disiplin? Padahal ini termasuk dari ajaran Islam. Karena ada unsur duniawi di sana. Iya enggak? Sampai ada istilah time is money. Iya apa tidak? Ya. Terus kenapa mereka bertutur katanya baik? Karena ada unsur duniawi jadi bagian dari pekerjaannya. Apalagi kalau jadi customer service. Iya enggak? Customer service mulutnya nyablak, kira-kira pantas enggak jadi customer service? Enggak. Ya dimarahin kayak apapun customer service biasanya ya senyum-senyum saja. Karena apa? Karena itu bagian dari pekerjaan mereka dan harus seperti itu. Ya, kurang lebih mereka melakukan akhlak demikian karena berkaitan dengan dunia, pekerjaan. Coba perhatikan mereka dengan keluarganya. Coba perhatikan mereka dengan orang tuanya. Kebanyakan mereka tidak menghargai orang tuanya. Uququl walidain itu sesuatu yang biasa di tengah-tengah orang kafir. Tidak menghargai ibunya, tidak menghargai bapaknya. Ya, saking banyaknya tidak menghargai mereka kepada orang tuanya sampai dibikin hari khusus, hari ibu. Iya enggak? Enggak tahu ada enggak hari bapak? Ya kedepannya mungkin ada. Nanti ada hari ponakan, hari paman, hari bibi. Kenapa mereka demikian? Karena mereka menyia-nyiakan hak orang tua mereka. Makanya dibikin hari khusus agar orang tuanya diperhatikan. Cuman sehari Pak. Itu kurang ajar. Sehari dalam 365 hari. Ya, dalam setahun cuma satu kali saja. Sedangkan seorang muslim dalam agama Islam setiap hari adalah hari bapak. Setiap hari adalah hari ibu. Tidak ada perbedaannya. Karena kita dituntut untuk birrul walidain. Ini sebagai contoh kasus. Jadi seorang muslim berakhlak mulia karena faktor agama, mau karena unsur dunia atau bukan karena unsur dunia, seorang muslim diperintahkan untuk berakhlak mulia. Karena ini yang diajarkan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku akan menjamin bagi seseorang rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Diperuntukkan bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi kebenaran. Walaupun dia berada dalam posisi benar, kemudian dia meninggalkan debat, maka akan mendapatkan jaminan yang disebutkan Nabi, rumah di pinggir surga. Ya, rumah di pinggir surga. Alhamdulillah, Ustaz, rumah di pinggir surga berarti sudah ada jaminannya. Karena kita nggak tahu kan, kita masuk surga apa tidak? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Ya, ini di antara yang pertama. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku akan menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ya, maka kita agama Islam melarang berdusta walaupun hanya bercanda. Tuh, ini banyak nih yang banyak terjadi, biasanya para pelawak ini masuk dalam bab ini nih, hati-hati. Bahkan ini ceritanya mendapatkan motivasi. Ada ancaman lagi dari Nabi SAW. Wailun liman yuhaddis fayakzib liyuhaddisa bihil qawma. Wailun lahu, wailun lahu. Celakalah bagi orang yang berbicara, kemudian dia berdusta dalam rangka untuk mendapatkan gelagak tawa dari orang-orang yang mendengarnya.
Wailun lahu, wailun lahu. Maka celakalah dia, celakalah dia. Ini mendapatkan doa keburukan dari Nabi SAW dan doanya Nabi diijabah. Bagi siapa? Yang berdusta walaupun bercanda. Maka hati-hati ya, apalagi yang jadi profesi pelawak. Dan rata-rata pelawak kalau tidak dusta ya tidak enak. Enggak lucu. Ya, hati-hati. Makanya mengerikan ini. Ya, mendapatkan doa keburukan dari Nabi 3 kali lagi disebutkannya. Kata para ulama, wail ini artinya apa? Wail artinya kebinasaan. Ada juga yang mengatakan wail adalah bukit di neraka jahanam. Artinya celakalah dan mendapatkan bukit. Dia berada di bukit neraka jahanam. Ya, jadi mengerikan ini untuk mereka yang suka melawak. Boleh silakan melawak, tapi harus apa? Harus benar, harus sesuai dengan fakta. Jangan sampai ya berdusta, apalagi menyinggung orang, apalagi sekarang ya, lawakan zaman sekarang lebih ke arah sifatnya apa ini? Fisik. Ya, fisik ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka ya mengejek, menghina yang namanya fisik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada unsur keharamannya. Ini tidak dibolehkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Dan aku menjamin rumah di atas, di bagian surga yang paling atas, bagi siapa? Bagi mereka yang memperbaiki akhlaknya. Dalam riwayat lain disebutkan bagi mereka yang akhlaknya mulia, yang akhlaknya bagus. Riwayat ini yang memperbaiki, berusaha untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Sehingga dari hadis ini kita bisa tahu untuk menggapai akhlak mulia butuh mujahadah. Kenapa? Nabi mengatakan hasanah, memperbaiki. Karena tidak mudah. Sekali lagi kita berbicara akhlak mudah di lisan, tapi prakteknya ini butuh mujahadah, keseriusan, kesungguhan ya kita untuk bisa mendapatkan ini. Makanya dari 3 poin ini ya ikhwah, yang paling tinggi adalah masalah akhlak. Karena tidak semua orang bisa berakhlak mulia. Tuh lihat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akhlak rumah yang paling tinggi? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Orang meninggalkan perdebatan, dia mampu, dia dalam posisi benar, semua orang mungkin bisa menahan. Orang bisa tidak berdusta walaupun bercanda, ini mampu. Tapi untuk berakhlak mulia secara totalitas, ini tidaklah bisa kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadiahnya pun juga tinggi. Walaupun 3 poin ini semuanya berkaitan dengan akhlak. Meninggalkan perdebatan. Ya. Walaupun posisinya benar, ini akhlak. Meninggalkan dusta ketika bercanda, ini akhlak. Dan semuanya itu terkumpul dengan tatkala seorang berusaha berakhlak mulia, maka pahalanya luar biasa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya di sini disebutkan meninggalkan perdebatan walaupun dia benar? Karena kebanyakan perdebatan itu akan mengeraskan hati. Walaupun dia posisinya benar. Apalagi debatnya debat kusir. Yang tadinya santai bisa emosi. Apalagi yang orangnya sepaneng. Tensinya tinggi. Tidak diperbolehkan untuk berdebat. Nantinya takutnya apa? Loss. Ya enggak? Akhirnya bisa jantungan dan lain sebagainya. Akhirnya bisa mengucap kalimat-kalimat yang tidak benar. Ya, debat dalam Islam tidak diberikan 100% begitu saja. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya orangnya bisa menahan emosinya. Karena kalau yang tidak kuat emosinya akan naik. Sehingga keluarlah sikap-sikap
perilaku-perilaku yang tidak baik. Orang yang tidak bisa debat. Ya, kemudian juga harus pinter berretorika. Mungkin dia bisa mengucapkan kalimat yang benar, tapi retorikanya nggak bisa, maka dia akan kalah dengan orang yang di posisi batil, tapi pinter retorikanya. Jadi ada syarat-syaratnya Pak. Tidak semua orang bisa. Nah ini bagi kita yang tahu posisinya untuk tidak mendebat, apalagi debat kusir, maka akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Lain debat, lain diskusi. Diskusi berbeda. Ya, dalam rangka untuk mencari kebenaran. Tentunya dengan adab-adab yang dibenarkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang kedua, agar seorang muslim berakhlak mulia, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan ini juga dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kesalahan-kesalahan dengan melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lihat, hadis ini ada 3 penggalan kalimat. Bertakwalah kepada Allah, kemudian iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menggugurkannya. Dan yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kata para ulama, hadis ini menceritakan tentang agama Islam secara total. Kenapa? Di dalamnya terkandung hak Allah, bermuamalah kepada Allah, hablum minallah. Di dalamnya terdapat muamalah antara dia dengan dirinya sendiri. Kemudian di dalamnya terdapat apa? Antara dia dengan manusia yang lain, hablu minan nas. Itu semua ada pada penggalan hadis ini, dan hadisnya pendek. Dan ini termasuk kalau antum pernah dengar jawami' kalim. Nabi itu dikasih mukjizat sama Allah, jawami' al-kalim. Nabi ngomongnya pendek, akan tetapi maknanya dalam dan luas. Dan itu Nabi diberikan. Ngomongnya pendek, tapi maknanya dalam. Ini luas. Sebagai contoh nih, jawami' al-kalim. Bahwa Nabi pernah ditanya tentang air laut. Air laut itu boleh enggak untuk berwudu? Maka Nabi SAW ditanya, menjawabnya apa? Al-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut, airnya suci, boleh untuk bersuci, dan bangkainya pun halal. Kalimatnya pendek apa tidak? Pendek. Tapi kata para ulama fikih ini dijadikan kaidah. Kaidahnya apa? Setiap bangkai yang ada di laut halal. Apapun itu. Bahkan sampai kata ulama mengatakan sekiranya ada, maaf nih ya Pak, sekiranya ada babi laut maka itu halal. Kenapa? Kaidahnya tadi yang disebutkan Nabi SAW. Kalau bangkainya saja halal, bagaimana hewan hidupnya? Bisa dipahami? Ini sebagai jawami' kalim. Nabi mengatakan kalimat pendek namun mengandung apa? Mengandung makna yang sangat dalam. Termasuk hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ini terkandung seorang hamba bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bertakwa. Yang disebutkan kata para ulama, fal aslul ladzi tubna alaihi al muamalah ma Allah at-taqwa.
asal pokok pondasi seseorang bermuamalah kepada Allah adalah takwa. Barometernya takwa. Kalau dia tidak bertakwa, maka dia rusak hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang namanya takwa tidak hanya di zahir saja, di batin pun demikian. Sehingga zahir dan batin. Ya, itu takwa. Ketika sendirian, ketika ramai dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat. Seorang melaksanakan perintah Allah karena mengharap wajah Allah, mengharap surganya, mengharap ampunannya. Ya, kemudian dia menjauhkan larangan-larangan Allah karena takut akan siksaannya. Itu takwa. Ya, itu takwa, dan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan sebelum kalian dan kalian, kata Allah, agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang fadilah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, sesungguhnya surga itu telah dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi di setiap problematiknya. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya banyak sekali pahala dan fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah pondasi seorang hamba bermuamalah dengan Allah, barometernya. Kapan seorang dikatakan dia baik hubungan dia dengan Allah? Hablum minallah, yaitu takwa. Karena takwa posisinya di hati. Takwa bukan hanya sekadar di lisan, tapi posisinya di hati, kemudian ia tularkan dengan anggota badan. Ya, dengan anggota badan. Jadi, dan takwa, orang yang bertakwa hanya orang-orang jujur saja. Bisa jadi di masjid ini kita orang yang bertakwa, tapi belum tentu tatkala kita sendirian di rumah. Tatkala kita sendirian di kamar. Maka diuji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pondasi yang pertama hablum minallah. Kemudian pondasi yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah hubungan dia dengan diri sendirinya. Dia bermuamalah terhadap diri sendirinya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menggugurkan kesalahan tersebut. Ya, maksudnya adalah ini seseorang bermuamalah dengan dirinya sendiri. Tatkala seorang berbuat dosa, sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Sejatinya dia sedang menzalimi siapa? Dirinya sendiri. Tadi bagian dari takwa. Jadi takwa itu ibarat tameng, Pak, dari azab Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia melakukan maksiat, seakan-akan dia ini sedang melubangi tamengnya. Seakan-akan dia naik kapal kemudian dilubangi kapalnya. Kalau tidak segera ditambal, maka lama-kelamaan akan tenggelam. Kalau tidak segera diperbaiki tamengnya, bentengnya, lama-kelamaan akan mendapatkan serangan dari musuh. Dan hukum asal manusia itu binasa. Hukum asal manusia itu hukum asalnya adalah kerugian. Mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Dari mana? Dari surat Al-Asr. Kita semua sudah hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Fi halakin wa azab. Dalam kehancuran, kebinasaan, kerugian, bahkan terkena azab Allah. Hukum asalnya manusia. Kemudian Allah kecualikan. Allah sebut kriteria-kriteria yang mana mereka tidak masuk dalam kategori kerugian. Illallazina amanu. Kecuali orang yang beriman. Dan beriman itu dengan menuntut ilmu sehingga mendapat keimanan. Iman saja cukup tidak. Wa amilus solihat.
Ia tularkan iman dan ilmunya tersebut dengan amal saleh. Itu saja cukup? Tidak. Watawasau bil haqqi. Setelah ia membentengi diri dengan amal saleh, ia tularkan amal saleh tersebut kepada orang lain dengan cara berdakwah, dengan cara mengajarinya, dengan cara menasehatinya agar orang lain pun seperti dia. Ya, watawasau bil haqqi. Ini saja cukup? Tidak, ditambah lagi. Watawasau bis sabri, dan saling berwasiat akan kesabaran. Ya, sehingga apabila ada seorang yang memiliki 4 karakter ini yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Asr, maka dia adalah orang yang keluar dari zona kerugian. Orang yang keluar dari zona kehancuran, kebinasaan. Ya, disebutkan watawasau bis sabri, dan orang yang saling menasihati tentang kesabaran. Sabar Pak, ini ujian buat antum dan lain sebagainya. Dan orang yang melakukan dakwah, ya dia akan berhadapan dengan hawa nafsu manusia. Kalau dia tidak sabar, ya hilang semua. Ya, antum dibilang sok alim lah, antum dibilang mencampuri urusan orang lain, antum dibilang segala macam. Ya, makanya dibungkus sama Allah dengan apa? Dengan kesabaran. Sehingga apabila seseorang ini mendapatkan 4 poin ini di dalam dirinya, maka disitulah keberuntungan, keberhasilan, kemenangan, kebahagiaan akan ia dapatkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali ke pembahasan kita. Tatkala seorang hamba berdosa atau melakukan maksiat, maka sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia sedang memaparkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Seakan-akan lisannya mengatakan seperti ini. Ya Allah, saya enggak takut sama kamu. Buktinya apa? Saya melakukan maksiat. Seakan-akan keadaannya mengatakan demikian walaupun lisannya tidak mengatakan. Oleh karenanya maka di hadis ini disebutkan wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menggugurkannya. Artinya bahwa cepat-cepat berhenti dari kemaksiatan tersebut, keburukan tersebut, kemudian tambah dengan kebaikan. Dan kebaikan di sini banyak. Di antara para ulama ada yang menafsirkan kebaikan di sini adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang benar, taubat yang murni, berikhlas karena Allah, meninggalkan dosa secara totalitas, menyesali perbuatannya, berazam untuk tidak melakukannya kembali di hari kemudian bertobat di waktunya. Kemudian apabila berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ia harus mengembalikannya jika itu barang atau meminta maaf. Atau jika non barang, maka dia harus meminta maaf. Itu taubat. Sehingga dosa yang ia lakukan, jika sesuai dengan syarat-syarat taubat tadi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan berikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia seakan-akan menambal lagi apa? Tameng yang tadi ia bocori tadi, yang ia rusak tadi, benteng yang ia rusak tadi. Artinya bahwa hadis ini ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada kita untuk memperbanyak kebaikan. Anjuran untuk melakukan apa? Kebaikan. Apapun itu, entah itu yang sifatnya sunnah di bawah wajib atau memperbanyak. Karena apa? Karena apabila kita memiliki dosa, maka dosa itu akan digugurkan. Tentunya dosa di sini adalah dosa apa Pak? Besar apa kecil? Dosa kecil. Dari mana kita tahu dosa kecil yang digugurkan? Kalau dosa besar bisa nggak digugurkan dengan kebaikan non taubat? Nggak bisa Ibu ya. Naam, jawabannya benar. Dosa besar tidak bisa digugurkan dengan amal soleh.
kecuali dengan taubat yang benar. Taubat nasuha, karena banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menyatakan bahwa amal soleh itu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Adapun dosa besar maka harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhanu as-salawatul khams wa ramadhanu ila ramadan wal umratu ila al umrah mukaffiratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Kata Nabi SAW, antara salat 5 waktu, dari salat ke salat berikutnya, dalam riwayat lain dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dalam riwayat lain disebutkan dari umrah ke umrah berikutnya, kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahuma, itu sebagai pelebur dosa, majtuni batil kabair, selagi dosa-dosa besar dijauhi, ditinggalkan. Artinya bahwa kata para ulama, dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun dosa kecil na'am masuk dalam kategori ini. Ya, walaupun itu secara hukum asal. Secara hukum asal, dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syirik masuk enggak? Diampuni enggak sama Allah? Tidak. Tidak 100% mutlak atau ada perinciannya, Bu? Pertanyaannya nih sekarang, untuk yang bengong bisa langsung mulai fokus. Apakah dosa syirik termasuk yang mendapatkan ampunan Allah? Tidak, walaupun bertobat, Bu. Kalau bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau bertobat diampuni? Iya, artinya taubat nasuha. Taib. Sekarang ada 2 ayat nih, coba digabungkan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik. Liman yasha, dan itu pun sesuai jika Allah menghendakinya. Ya, artinya kalau Allah mengazab ya Allah azab, kalau Allah ampuni selain syirik. Itu yang pertama. Di ayat ini Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Surah An-Nisa ini. Tapi ada ayat lain mengatakan bahwa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, bagaimana ini? Apa kontradiksi ini kayaknya ini? Kontradiksi dalam Al-Qur'an ada? Di ayat ini mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi di ayat lain Allah mengatakan Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuk syirik. Berarti bagaimana cara menjawabnya? Atau bagaimana? Atau ada yang bisa menjawab? Kalau ada orang non muslim datang kepada antum katanya mengatakan dosa syirik itu enggak diampuni sama Allah. Tapi ada ayat lain mengatakan Allah mengampuni dosa semuanya termasuk syirik. Bagaimana dong? Ini ada kontradiksi dong dalam Al-Quran. Bagaimana cara menjawabnya? Ada yang bisa? Ibu-ibu mungkin? Ada? Taib. Jawabannya adalah ini, awas jangan sampai jadi salah paham, nanti kena syubhat. Bahwasannya secara hukum asal Allah mengampuni seluruh dosa. Termasuk syirik. Termasuk syirik kapan? Ketika dia bertaubat. Taubat nasuha. Ya, ketika dia bertaubat. Contohnya apa, Saat? Buktinya para sahabat sebelum masuk Islam, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Iya apa tidak? Berbuat syirik. Masuk Islam itu taubatnya mereka. Akhirnya menjadi seorang yang mentauhidkan Allah. Diterima enggak taubatnya? Diterima.
Faham sampai di sini? Taib. Kan lantas ayat yang di surat An-Nisa bagaimana Ustadz? Yang Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu diperuntukkan bagi mereka yang mati membawa dosa syirik. Dan belum bertaubat. Yang mati membawa dosa syirik dan belum bertobat, maka Allah sudah memvonis tidak akan mengampuni dosa syirik. Bisa dipahami? Jadi yang mati membawa dosa syirik dan dia tidak bertaubat sebelumnya, maka Allah mengharamkan dirinya untuk mengampuni dosanya. Dosa apa? Dosa syirik. Adapun orang yang mati membawa dosa selain syirik, maka ada dua keadaan. Salah satu dari dua keadaan. Bisa jadi Allah ampuni dan itu pun dengan rahmatnya. Bisa jadi Allah azab dia dan itu pun karena keadilannya. Bisa difahami? Ya, jadi ya kalau ada orang yang meninggal nggak boleh kita memvonis, Pak. Oh sudahlah nak, janganlah bersedih. Bapakmu ini sudah di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mana dalilnya? Nggak boleh, karena kita nggak tahu, ini ilmu gaib. Kita serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya termasuk kesalahan para pentakziah ketika mungkin niatnya ingin menghibur keluarga si mayit, tapi kebablasan sampai memvonis. Udahlah nak, bapakmu ini sudah di surga, jangan nangis. Ini nggak benar. Ya mana dalilnya? Mana perkataannya? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Makanya redaksi yang benar adalah dengan mengucapkan redaksi dengan redaksi doa. Semoga Allah mengampuni dia. Semoga Allah merahmati dia. Semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Tidak pakai vonis. Salah. Hatta orang yang matinya nggak baik pun nggak boleh kita mengatakan, finnar ini. Fulan ahlun nar. Kenapa? Matinya tragis. Itu di mata antum. Bisa jadi ada satu amal soleh yang dengannya Allah menyelamatkan dia. Buktinya apa? Antum pernah ingat hadis pelacur yang masuk surga karena ngasih air minum kepada anak anjing yang kelaparan, kehausan? Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke dalam surga. Tuh lihat. Iya enggak? Ada orang yang 99 lembaran catatan semuanya buruk. Kemudian didatangkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa? La ilaha illallah itu berat. 99 lembaran keburukannya menjadi ringan. Akhirnya dia masuk surga. Jadi tidak boleh memvonis. Maka kita katakan dengan apa? Redaksi doa. Semoga Allah memberikan dia kebaikan. Termasuk husnul khatimah. Nggak boleh Pak kita mengatakan husnul khatimah insya Allah. Itu penghabaran bukan doa. Ya, husnul khatimah insya Allah. Yang benar semoga dia mendapatkan husnul khatimah. Karena sekali lagi nggak ada dalil. Ya, karena ini perkara gaib. Kita break sebentar ya untuk mendengarkan azan kumandang isya dan salat isya secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sedikit melanjutkan pembahasan hadis dari hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dari jalan Abu Dzar yang Nabi SAW mengatakan dengan singkat namun memiliki makna Islam secara totalitas. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Telah kita sebutkan ini hablum minallah. Seorang hamba bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan tadi telah kita sebutkan sebelum azan, ini adalah muamalah
seorang hamba atas dirinya sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya diri sendiri ini memiliki hak yang harus ditunaikan. Ya, dan terkadang seorang bisa menzalimi dirinya sendiri tanpa ia sadar. Di antaranya ya jasad ini memiliki waktu untuk beristirahat, misalkan untuk tidur. Ketika seorang begadang, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Begadang tanpa uzur misalkan. Atau dia makan tidak tepat waktu, apalagi dia memiliki misalkan penyakit mah misalkan. Maka tatkala dia tidak tepat waktu ya ketika makan, dan itu akan berefek yang negatif bagi kesehatannya, maka dia sedang menzalimi dirinya sendiri, ya, dan lain sebagainya. Artinya bahwa dalam poin ini kita dituntut ya untuk bermuamalah dengan baik terhadap diri kita, dan diri kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tubuh kita ini, atas jasad kita ini, semuanya. Mata untuk apa, telinga untuk apa, hati untuk apa, pendengaran untuk apa, ditanya sama Allah. Masa mudamu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazudu qaddama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Dalam riwayat lain an khams hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ya sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan akan ditanya, tentang masa mudanya akan ditanya, ya, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa, dari halal kah atau dari yang haram. Kalau yang dari haram bisa diazab nantinya, kalau dari yang halal maka akan ditanya lagi untuk apa, untuk yang baik kah atau yang buruk, untuk ibadah kah atau hal yang sifatnya tabzir, mubazir, akan ditanya sama Allah. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya seberapa jauh ia amalkan, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas poin di sini adalah jasad. Artinya jasad ini memiliki hak yang harus ditunaikan. Ya, dan kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'uda. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poin ini menjelaskan kepada kita agar jasad kita ini memberikan porsi muamalah kepada diri kita dengan membekali diri dengan amal saleh. Itu bagian dari hak kepada diri ini. Karena dengan amal saleh inilah seorang bisa selamat di dunia dan di akhirat, memperbanyak kebaikan. Ya, entah itu kebaikannya kecil atau kebaikannya besar, jangan tebang pilih. Ya, karena kita tidak tahu kebaikan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, jangan meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Ya, Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bermuka ceria, bermuka senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Kenapa? Karena kita nggak tahu amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebab amalan apa masukkan kita dalam surga. Dan juga di lain sisi jangan meremehkan dosa. Oh tenang, saat ini dosanya kecil. Kita tidak tahu dosa apa yang akan menjebloskan kita ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamr. Takutlah engkau kepada neraka walaupun dengan sedekah 1 butir korma. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu amalan apa yang baik bisa memasukkan ke dalam surga dan amalan buruk apa yang akan menjebloskan ke dalam neraka. Ya, hati-hati, jangan sampai kita meremehkan dan tebang pilih. Ya, berapa banyak orang yang beramal besar bahkan sebab masuk ke dalam neraka karena niat yang salah. Hati-hati. Ya, jadi jangan tebang pilih. Ya, kita lakukan kebaikan sebisa kita. Ya, karena kita sekali lagi tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Wa may surat Al-Zalzalah gimana ayatnya terakhir? Wa may yaf'al idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil
ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yara dulu apa syarran yara dulu? Khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebutir debu, katakan, atau yang lebih kecil dari itu, maka kata Allah, khairan yara, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebutir debu, pasti dia akan melihat balasan dan catatan amalannya. Jadi jangan tebang pilih. Ya, jangan tebang pilih, oh tenang habis ini kita bertobat, Allah Ghafurur Rahim. Nah ternyata umurnya gak sampai situ. Sebelum bertobat dia meninggal. Siapa yang disalahkan? Atau dia tidak mendapatkan taufik untuk bertobat kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati untuk bertobat siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang tahu dosa itu dosa tapi tidak bertobat. Kenapa? Hatinya dikunci, digembok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menggerakkan hati adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, yang menggerakkan orang bisa hadir ke masjid, bisa menghadiri majlis ilmu, mencatat, mendengarkan dengan baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala mendengarkan kumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, pendengarannya normal, penglihatannya normal, kakinya normal, rumahnya di samping masjid, azan berkumandang tidak pernah ke masjid. Dan berapa banyak orang yang sakit, bahkan sampai dipapah, dituntun. Ada yang buta datang sendiri ke masjid. Lihat, ke masjid siapa yang menggerakkannya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena panggilan hati. Karena hati yang bergerak. Kebersihan hati itulah yang mendominasi seseorang untuk bisa beramal saleh. Makanya kalau kita memahami konsep ini, kita tidak ujub, kita tidak berbangga diri, kita tidak bersenang-senang terlalu melebihi batas. Karena semuanya itu datang dari Allah. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan itu datang dari Allah. Maka seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukurnya itu adalah kebahagiaan baginya. Tidak bablas, tidak loss. Seperti orang kafir sehingga berfoya-foya melakukan maksiat. Makanya lihat antum, kalau orang kafir mendapatkan kebahagiaan dalam tanda petik, apa yang mereka lakukan? Buka tutup Homer. Iya apa tidak? Itu lambang kemaksiatan. Mereka berfoya-foya, tidak bersyukur kepada Allah. Berbeda dengan seorang mukmin, ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Ia sandarkan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengatakan ini semua datang dari Allah. Dan ia arahkan itu semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Apabila mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, musibah secara umum, maka dia bersabar. Maka bersabarnya tersebut adalah bagian dari kebaikan dan kebahagiaan untuknya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika mendapatkan hal yang tidak ia sukai, seakan-akan dunianya hancur untuknya. Seakan-akan dunia ini sudah tidak ada lagi. Makanya kita dapati mereka teriak, mereka menangis sejati-jatinya, bahkan sampai mengakhiri dengan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mempunyai iman. Hati mereka neraka jahanam. Hati mereka itu gersang. Tidak disirami dengan gizi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terjadi adalah kejomplangan. Ketidakbaikan. Makanya ada satu cerita ya, bahwa ada seorang anak pemuda datang menemui syekh di Masjidil Haram atau di masjid lainnya di Mekah ya. Ini cerita saya bawakan dari Syekh Yasir Ad-Dawsari, hafizahullah, Imam Masjidil Haram. Beliau bercerita di pengajiannya bahwa ketika beliau sedang setoran hafalan, ada orang yang
mukanya dirundung masalah. Bahasa kitanya galau. Kemudian mendatangi Syekh. Ya Syekh, saya ingin minta nasihat. Kata Syekh, tunggu sebentar. Saya lagi setoran, lagi mendengar setoran hafalan Quran. Akhirnya setelah dikasih tanda, kemudian apa yang Anda inginkan? Saya ingin berbicara sama Anda. Sambil menunggu saya selesai setoran Al-Quran, tolong antum berwudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menunggu saya selesai baca Al-Quran. Baca apa? Al-Quran. Setelah itu nanti saya panggil. Dan mukanya orang ini penuh dengan muskilah, masalah, ya, mukanya muram. Setelah beberapa saat setelah selesai, Syekh ini memberikan atau mendengarkan setoran dari murid-muridnya yang menghafal Al-Quran, setoran Al-Quran, maka orang ini dipanggil. Maka apa yang terjadi? Yang terlihat, muka orang ini setelah sholat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran, ia dapati mukanya tidak seperti yang pertama. Mukanya sumringah, ceria luar biasa. Akhirnya Syekh itu menawarkan diri, apa yang Anda inginkan? Tidak jadi ya Syekh, sudah cukup. Kenapa? Saya sudah dapat jawabannya. Apa? Baru di situ beliau memberikan nasihatnya. Antum datang ke sini ketika mukanya muram. Mukanya buram, ya, galau, banyak masalah. Sekarang mukanya menjadi ceria. Kenapa? Setelah dijelaskan jawabannya adalah dengan melakukan ketaatan, sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian Syekh memberikan nasihatnya, ketahuilah wahai anak muda bahwa di dalam dirimu itu ada ruh dan jasad. Masing-masing membutuhkan gizinya. Adapun jasadmu membutuhkan gizi dari bumi, dari tanah, yaitu makanan-makanan yang kita makan, yang Anda makan. Adapun ruhmu membutuhkan suplaian gizi dari langit, yaitu wahyu. Sehingga apabila salah satunya jomplang, maka kehidupanmu juga demikian akan jomplang, akan tidak baik. Makanya antum setelah saya suruh untuk baca Al-Quran, muka antum lebih ceria, lebih tenang dan lebih damai, sampai-sampai antum tidak membutuhkan nasihat dariku. Itu menunjukkan bahwasanya ayuhal ikhwah, permasalahan hati dan permasalahan jasad itu harus sinkron, harus balance, bahkan harus lebih dari itu agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Makanya kita dapati orang-orang kafir ataupun orang muslim yang lemah imannya, dunianya dapat, harta bergelimang, tapi diakhiri dengan bunuh diri. Kenapa? Hatinya neraka jahanam. Antum perhatikan negara-negara yang makmur di dunia ini, Norwegia, Swiss. Kata mereka ini negara yang paling makmur dan paling bahagia penduduknya. Nyatanya negara yang paling banyak penduduknya bunuh diri adalah negara-negara tersebut. Ya, sampai-sampai pemerintahnya kalang kabut membuat bangunan khusus untuk bunuh diri. Ya, karena ada yang menceburkan diri ke sungai, ke jurang, menabrakkan diri ke kereta api, udah bunuh diri bikin repot. Sudah kalau ente pengen bunuh diri, registrasi, kemudian silakan bunuh diri, nanti kita urus. Tuh lihat, kenapa? Karena hati mereka itu kosong. Mereka lebih menitik beratkan kepada apa? Kepada kesenangan yang sifatnya zahir. Dan itu sudah merambat kepada kita kaum muslimin yang lemah imannya, yang berkiblat ke sana. Sekarang fenomena bunuh diri sudah mulai banyak. Antum buka sosial media, orang melakukan percobaan bunuh diri, Kenapa? Berkiblat dengan mereka, maka hasilnya pun sama. Padahal di dalam Al-Quran, dalam ajaran Nabi SAW, semuanya telah dijelaskan. Jika Anda ingin bahagia, maka harus penuhi 2 jasad dan roh tersebut dengan gizi-gizinya. Gizi dari makanan untuk jasad dan gizi makanan untuk roh, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang dengannya hati yang mati kembali hidup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dan ini kita tutup dari penggalan hadis Nabi SAW, wa khaliqin nas
bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menandakan kepada kita hablum minan nas. Bermuamalah dengan manusia. Ya, kepada siapapun, kepada teman, yang paling tertinggi adalah kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Maka mereka yang paling berhak mendapatkan husnul khuluq kita, akhlak mulia kita melebihi dari yang lain. Jangan sampai jomplang. Jangan sampai kita berakhlak mulia kepada orang lain, tetapi kepada orang yang terdekat, kepada orang tua atau kepada pasangan, kita menjadi orang yang paling beringas. Ketika di luar rumah kita mengatakan jazakallah khair, barakallahu fiik, masya Allah, semoga Allah membalasmu, barakallahu fiik. Tapi ketika buka pintu rumahnya, kemudian menutupnya, ibarat singa yang keluar dari kandangnya. Sampai-sampai seorang istri tidak mau menginginkan suaminya balik ke rumah. Kenapa? Seperti bak Fir'aun yang dihidupkan kembali. Na'udzubillah min dzalik. Ini kejomplangan yang sering ada pada diri kita. Kita berakhlak mulia di luar rumah, tapi ketika sudah kembali ke rumah, kita seakan-akan tidak mengenal yang namanya akhlak. Padahal kata Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku orang yang terbaik untuk keluargaku. Maka seharusnya yang paling mendapatkan akhlak mulia kita sebelum orang lain adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua, ibu, mobil khusus yang Nabi SAW mewasiatkan 3 kali melebihi dari bapak. Siapakah orang yang paling baik? Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pertemananku ya Allah, ya Rasul, untuk saya berbuat baik kepadanya? Ummuka, kemudian abuk. Ibumu baru bapakmu. Tuh lihat, adalah berbuat baik kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Dengan sebab mereka kita dilahirkan di dunia. Apapun kesalahan mereka, tetap kita berbuat baik. Menasehati dengan baik, dengan hikmah, dengan perkataan yang baik. Kemudian kepada istri, kemudian kepada anak, dan kemudian kepada tetangga. Kemudian kepada orang lain, kaum muslimin secara umum. Maka apabila kita runtutkan 3 ini kepada Allah, bermuamalah kepada Allah, bermuamalah terhadap diri sendiri, kemudian bermuamalah dengan orang lain, maka dia dikatakan orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak yang sejati, yang benar. Bukan hanya jomplang salah satunya. Orang habluminanasnya baik, tapi habluminallahnya jelek. Ada orang yang baik akhlaknya tapi enggak sholat. Ya, tetap sama orang dikatakan ini akhlaknya baik. Menurut kacamata Islam dia tidak berakhlak. Kenapa? Hablum minallahnya jelek. Tapi sebaliknya ada orang yang hablum minallahnya baik, tapi hablum minasnya jelek. Ya, ini juga kejomplangan dan menjadikan fitnah bagi kaum muslimin. Ini tidak benar. Maka seorang muslim harus memiliki 3 poin tadi, untuk kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada manusia secara umum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bahkan kepada orang kafir pun juga kita harus bermuamalah dengan baik. Ya, orang kafir yang tidak memerangi kita, maka mereka memiliki hak atas kita untuk berbuat baik. Bukankah Nabi bermuamalah dengan orang kafir? Bukankah Nabi menjenguk anak Yahudi yang sedang sakit, kemudian menawarkan dakwah Islam, kemudian ditaati, dituruti, sehingga kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebabku dari neraka. Lihat, Nabi bermuamalah dengan baik dengan orang kafir. Maka seharusnya kita juga demikian. Berapa banyak orang kafir yang masuk Islam disebabkan karena akhlak muslim yang baik. Berapa banyak orang-orang yang dahulu memusuhi Nabi, bahkan orang yang paling mengatakan Nabi adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Kemudian tatkala melihat akhlak Nabi yang luar biasa, berubah menjadi orang yang paling dia cintai di muka bumi ini. Disebabkan kenapa? Karena akhlak Nabi, melihat, merasakan akhlak Nabi. Kita tahu semua kisah bagaimana seorang Arab Badui yang kencing di masjid
di Masjid Nabawi. Bayangkan Pak, ada orang yang kencing di masjid sini, apa reaksi antum semua? Ya, bisa antara mati dan hidup, iya apa tidak? Ya, ini di Masjid Nabawi bayangkan, dan nabinya ada kencing di masjid. Para sahabat sudah mulai ingin mukul saja, tapi apa yang dilakukan Nabi? Biarkan dia. Ini hikmah, mengandung hikmah, karena dia sudah kencing. Kalau ditahan bisa sakit, kalau diserang nanti kencingnya kemana-mana, najisnya, auratnya terlihat. Tapi kata Nabi, biarkan dia. Setelah itu disiram dengan satu ember. Karena lantainya itu berapa dari tanah. Sehingga bisa terserak. Kemudian dipanggil orang tersebut. Disangkanya Arab Badui ini dia bakal dimaki-maki habisan oleh Nabi SAW. Dipanggil. Ya fulan, kenapa anda kencing di masjid ini? Ya, sesungguhnya masjid ini baru dijelaskan sama Nabi. Masjid ini untuk zikir, untuk beribadah kepada Allah, untuk salat, untuk tilawatul Quran. Bukan yang seperti itu. Bukan untuk kencing. Akhirnya mendengar jawaban Nabi, penjelasan Nabi yang luar biasa, jatuh cinta nih Arab Badui kepada Nabi SAW. Sampai-sampai berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan engkau rahmati orang lain. Tuh lihat, sampai apa? Hanya yang kasih rahmat dia dan Nabi saja. Yang lain jangan engkau kasih rahmat ya Allah, karena mereka orang-orangnya tidak berakhlak, kata Arab Badui ini. Akhirnya Nabi mendengar doa tersebut tersenyum. Apa kata beliau? Laqad dayyaqta wasi'a. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Artinya rahmat Allah sangat luas. Ini lihat, pengaruh akhlak mulia akan menjadikan seorang bisa simpati kepada kita. Wabil khusus apalagi Anda adalah seorang muslim. Maka ini tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar kaidah, tapi ini bagian dari din, bagian dari agama. Dan pernah kita jelaskan bahwa siapa saja yang mengunggulimu masalah akhlak, maka dia telah mengunggulimu masalah agama. Berarti kualitas agamanya lebih baik daripada engkau jika akhlaknya dia lebih baik daripada Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin dan hadirat dan pemirsa yang bisa mendengarkan ini dimanapun berada. Jika ada yang mau tanyakan maka dipersilahkan. Ustadz, ini masalah Ramadan. Apa hukumnya seorang laki-laki salat tarawih di rumah karena dekat rumahnya kebanyakan di rumah. Kebanyakan masjid atau musholanya itu tidaklah sunnah maksudnya. Ini disebutkan merek ya. Tapi beliau berjamaah di rumah. Al-afdhal adalah salat di masjid. Kalau salat tarawih boleh salat di rumah silahkan karena ini apa? Salat sunnah bukan wajib. Tapi ingat jangan kebalik. Ya, sholat isanya di rumah, tapi sholat tarawihnya di masjid. Enggak apa-apa kalau sholat isanya telat, kebanyakan orang santai. Tapi kalau sholat tarawihnya telat, panik. Ini kebalik. Ya, ini kebalik. Ya, ini pernah kejadian. Saya sendiri merasakannya ketika itu awal Ramadan. Saya lagi di luar. Kebetulan sholat di musolanya itu kecil. Sehingga sholat isanya full. Kenapa? Euforia Ramadan, satu Ramadan. Iya Pak, banyak orang. Akhirnya ya sudah saya tunggu sholat isanya selesai biar saya bisa masuk yang kedua. Begitu saya bilang, Pak ayo berjamaah bareng. Kata dia apa? Saya sudah sholat isya di rumah Pak. Terus Bapak kesini? Saya mau sholat tarawih di masjid. Nah ini kebalik. Sholat berjamaah itu yang wajibnya adalah sholat lima waktu. Menurut pendapat yang paling rajih mendekati kebenaran adalah salat 5 waktu itu wajib bagi laki-laki berjamaah di masjid. Adapun perempuan salatnya di rumah. Salat tarawih yang afdolnya di masjid, tapi boleh di rumah. Ya boleh di rumah, tapi afdolnya di mana? Artinya afdolnya berjamaah.
ya di masjid lebih afdal lagi, ya seperti itu. Kemudian apakah boleh seorang laki-laki bersilaturahim ke tempat teman lamanya tapi perempuan yang bukan mahramnya? Ya, ini bukan silaturahmi, ini syaitan, ya, menjurus kepada perzinahan, ya, wala taqrabu zina, dengan iming-iming silaturahim, ya. Ini bukan silaturahim tapi ini silatu syaitan, ya, yang benar, ya. Kalau silaturahim itu yang berkaitan dengan hubungan darah, dengan hubungan nasab, ya, dengan hubungan sepersusuan, ya, lebih khusus kepada darah dan nasab, maka itu silaturahim. Ya, sebagian orang terlalu melebar makna silaturahim. Baru ketemu di masjid ini, kemudian saya mau mampir ke rumahmu, ya, mau silaturahim. Maka ini bukan silaturahim, ini mempererat ukhuwah. Adapun silaturahim yang berkaitan dengan darah atau nasab, kepada ibumu, kepada orang tuamu, kepada kakak adik kandungmu, kepada sepupumu, kepada paman bibimu, ya, kepada kakekmu, ya, yang masih berkaitan dengan darah itu silaturahim. Karena diambil dari bahasa Arab, silah, ada dua, silah sama rahim. Silah artinya menyambung, rahim yang artinya berbau kerahiman, berbau darah, nasab. Sehingga yang berkaitan dengan nasab, kemudian antum mendatangi rumahnya, berkunjung, maka itu adalah silaturahim. Sehingga mendapatkan fadilah-fadilah silaturahim, diperluas rizkinya, diberkahi umurnya. Adapun yang hanya sekedar ketemu atau teman dan lain sebagainya, itu bukan silaturahim tapi mempererat ukhuwah persaudaraan se-Islam. Adapun pertanyaan ini bukan silaturahim yang tepatnya, tapi silatu syaitan, mempererat hubungan syaitan sehingga membuka akses perzinahan. Ya, apalagi yang bukan mahramnya, ya ini jelas pintu syaitan membuka untuk berzina, wal iyadzubillah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Nah, Pertanyaannya, syirik asgor itu apa Ustaz? Dan jenis syiriknya yang perlu kita ketahui. nah, pertanyaan yang bagus. Tadi telah disinggung tentang kesyirikan. Kesyirikan itu dibagi menjadi dua. Kesyirikan dibagi dua. Ada syirik besar, syirkun akbar, ada syirik kecil, itu syirkun asgar. Syirik akbar, pelakunya apabila melakukan syirik akbar bisa murtad, dihukumi murtad. Tentunya yang menghukumi adalah ulama, bukan kita. Keluar dari Islam, kemudian diancam masuk neraka kekal abadi, kemudian amalan seluruhnya hancur, ya, amalan seluruhnya hancur dan haram baginya masuk surga, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jika dia mati dengan membawa dosa syirik besar, membawa sesajen, kemudian dikasih kepada selain Allah, menyembelih hewan, kemudian dilarungkan kepada selain Allah, kepada laut, kepada gunung, ya, kemudian menggunakan mendatangi dukun, sihir, kemudian menggunakan jimat jika dia berkeyakinan itu adalah secara zatnya bisa memberikan pengaruh, ya, banyak sekali sihir, ya, banyak sekali syirik berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan yang dikeramatkan, tawaf di sana, nazar kepada kuburan dikeramatkan. Ini semuanya syirik besar, bernazar kepada si mayit, beristighosa kepada si mayit, ya, meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak mampu kecuali hanya Allah yang melakukannya. Maka ini syirik besar. Adapun syirik kecil, dosanya adalah syirik tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak kekal di neraka jika dia masuk neraka. Ya, tidak kekal di neraka jika dia masuk neraka, dan amalannya yang hancur hanya amalan yang berkaitan dengan syirik kecil, seperti riya. Riya itu syirik kecil. Di mana letak syiriknya Ustaz? Letaknya adalah masalah niat. Karena sejatinya seorang beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau syirik besar, ibadahnya benar-benar diselewengkan kepada Allah. Bahkan dia bersujud kepada selain Allah. Tapi syirik kecil itu masalah niat. Dia sholatnya seakan-akan untuk Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia, supaya dibilang alim, supaya dibilang qori, supaya dibilang dermawan karena sodako, supaya dibilang berani karena dia berjihad, ya, supaya dibilang bersosial karena apa? Dia banyak membantu. Ini masalah niat, riya, ingin
puji. Ingin pamer supaya dipuji. Atau sum'ah, didengar-dengarkan amalannya, diceritakan. Ini sum'ah. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah. Ini syirik kecil, hukum asalnya. Ya, demi Allah, seharusnya demi Allah. Tapi dia mengatakan demi Rasulullah. Ini syirik. Syiriknya kecil, hukum asal. Tapi bisa berbuah menjadi syirik besar kalau dia takut sebagaimana dia takut kepada Allah. Sebagian orang kalau disuruh sumpah demi Allah walaupun berdusta nggak ada takutnya. Tapi ketika disuruh bersumpah dengan nama wali si fulan, bersumpah dengan nama kiai fulan, takut ya. Takut kualat. Ya, sehingga nggak berani. Nah, ini derajat seperti ini hukum asalnya syirik kecil tapi bisa menjadi syirik besar. Kemudian dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini semua karena ada engkau. Ini syirik kecil. Ya, ini biasanya pemandu orang yang ketika ngasih muqaddimah, ngasih kata sambutan. Ini semua karena kinerja panitia sehingga acara kita berhasil. Ini syirik kecil. Kenapa? Sejatinya yang mengatur semua adalah siapa? Allah. Yang memberikan keberhasilan adalah Allah. Seharusnya dia mengatakan ini semua atas berkat pertolongan Allah. Kemudian kinerja para panitia. Ya, maka ini tidak mengapa. Kalau dia mengatakan dan, ini juga nggak boleh. Ini semua atas pertolongan Allah dan kinerja baik panitia, itu juga syirik kecil. Kenapa? Dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Seharusnya pakai kemudian. Artinya pembahasannya panjang, Pak. Kalau kita bahas syirik kecil kurang lebih globalnya seperti itu. Ya, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Dia masih muslim. Tetapi bahaya, ini syirik. Syirik tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun ini pendapat yang rajih, syirik kecil atau syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Akan tetapi tidak sampai yang syirik kecil, tidak sampai kekal di neraka. Bisa ada kemungkinan masuk surga setelah dibersihkan di neraka. Waliyadzubillah. Tapi mengerikan ya seperti itu. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Ada lagi yang bertanya? Bisa dipahami Pak ya? Nah. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya. Semua pada ngeliat ke jam ya. Mudah bermanfaat. Ini ada pertanyaan lagi apa gimana? Bagaimana menjaga hati dari riya dan sum'ah. Ini kalau kita bahas bisa sampai jam 10 Pak. Iya. Iya, bisa sampai jam 10. Satu kajian lagi ini. Intinya belajar tauhid. Pelajari akidah, pelajari tauhid, pelajari amalan-amalan hati, pelajari hak-hak Allah, maka dengannya antum bisa menjaga hati antum dari riya dan dari sum'ah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.